Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba ulas kembali materi tentang Microsoft Word 2007 yang telah dipraktekkan oleh teman-teman kursus PKBM di Kecamatan Talabu Barat Laut yang sudah diselenggarakan kemarin. Jadi untuk materi kursus kemarin, tutornya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana kinerja yang ada di Microsoft Word 2007. Namun saya akan coba ulas kembali tentang penjelasan kemarin agar teman-teman juga bisa ingat kembali. Jadi langkah yang pertama sebelum kita melakukan pekerjaan di Microsoft Word 2007, yaitu kita harus membuka jendelanya terlebih dahulu. Nah, di jendela layar laptop yang ada sekarang ini itu tidak tertera di menu yang ada di layar. Namun ada caranya juga untuk mencari apabila teman-teman di layarnya juga memang tidak ada icon Word atau Microsoft Word. Caranya yaitu yang pertama kita coba klik logo Windows yang ada di pojok kiri bawah. Nah ini modelnya. Dan kita coba klik. Oke. Kemudian jika di Windows 10 tampilannya seperti ini, maka kita lanjutkan dengan mengklik icon yang ada di atas Windows di pojok kiri bawah. Klik satu kali di bagian kiri untuk bagian mouse. Nah, akan keluar beberapa tampilan menu yang ada di jendela kita. Oke, kita scroll, kita cari yang tulisannya Microsoft. Nah, ini Microsoft, dan kita akan klik satu kali. Dan setelah kita melakukan klik, maka akan keluar lagi beberapa pilihan atau item yang ada pada bawaan Microsoft Word. Nah, kita akan mencari Microsoft Word 2007. Di sini saya sekali lagi di sini saya menggunakan Microsoft Word 2010, namun tampilannya tetap sama, hanya ada beberapa perbedaan saja, yaitu penempatan icon dan penambahan icon. Namun untuk tampilannya itu sama. Coba kita buka Microsoft Word 2010. Untuk teman-teman yang versi 2007, silakan buka. Oke. Oke, setelah terbuka maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan Microsoft Word 2010. Dan untuk tampilan Microsoft Word 2007 itu perbedaannya kayaknya nggak ada. Menunya tetap sama, dimana kita harus mengenal materi kita, yaitu di pertemuan pertama itu dibahas tentang jendela kerja Microsoft Word. Jadi yang dimaksud dengan jendela Microsoft Word yang Anda buka itu adalah yang telah tampil di area layar kita. Nah, di sini ada beberapa item di mana masing-masing item yang ada di Word mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama kita harus kenal dengan menu bar dan icon pada Microsoft Word. Jadi jika kita bertanya apa itu menu bar itu menu yang ada di bagian atas yang ada tulisannya Home, Insert,
Tag, event, mailing, review, view. Itu adalah yang disebut dengan menu. Kemudian icon yang mana? Ikonnya adalah home. Yang ada di dalam menu home terdapat beberapa icon. Nah, ikonnya adalah ini. Ini, perhatikan mouse ya. Ini ada icon-icon. Icon ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Oke. Jadi menu atau icon yang ada di menu home itu yang pertama adalah icon font atau icon merubah gaya huruf atau gaya tulisan. Coba kita klik pada menu atau pada tombol segitiga yang ada di sebelah kanannya. Jadi ini menunya, ikonnya, kita klik. Nah, dia akan keluar berbagai jenis pilihan model tulisan. Nanti teman-teman bisa memilih salah satu jenis tulisan yang menurut teman-teman itu bagus atau teman-teman ingin kerjakan tugasnya itu sesuai tulisan yang Anda inginkan. Nah, sementara kenapa ada tulisan di ikonnya seperti ini, Calibri, itu artinya yang sekarang aktif di jendela Word kita adalah tulisan Calibri atau icon Calibri. Nah, bagaimana modelnya? Coba kita lihat. Nah, untuk model tulisan Calibri itu seperti ini modelnya. Nah, jadi ini gaya tulisan Calibri. Kemudian jika kita ingin mengetahui perbedaan Calibri dengan tulisan lain atau gaya huruf lain, maka kita bisa lakukan penurunan satu ketuk dengan menekan tombol enter yang ada di keyboard. Biasanya keyboardnya itu tulisan enternya itu ada di sebelah kanan. Kita tekan satu kali, maka dia akan berpindah ke bagian bawah satu ketuk. Lalu kita akan ganti tulisan selain Calibri yaitu Times New Roman. Teman-teman juga bisa pilih tulisan yang lain. Namun saya ambil contoh di sini adalah Times New Roman. Oke, kita coba tulis. Nah, dari dua model gaya tulisan ini, gaya huruf ini sudah berbeda. Di mana Calibri adalah modelnya seperti ini, kemudian Times New Roman adalah seperti ini. Oke, ini untuk gaya tulisan atau gaya huruf. Kemudian di samping huruf, gaya huruf di sini sampingnya ini adalah angka yang menunjukkan untuk merubah besar tulisan. Contohnya sekarang kita berada di ukuran 11. Untuk tulisannya ini sekarang berukuran 11. Untuk kalibrinya 11, Times New Roman-nya juga 11. Ini Times New Roman. Nah, bagaimana perbedaannya jika saya merubah ke angka 20? Nah, sebelum kita mengetik, maka kita harus mengaktifkan dulu berapa nilai untuk ukuran tulisan. Oke. Kita beri contoh 20. Lalu kita coba praktekkan. Terjadi perbedaan, ini kecil dan ini sudah mulai besar. Karena yang ini adalah angka 11 dan ini adalah angka 20. Nah, jangan heran atau jangan bingung kok ini bisa berubah setiap diklik. Nah, jadi setiap kita klik atau kita arahkan kursor ke tulisan kita, maka apabila ada terjadi perbedaan ukuran tulisan, maka dia akan secara otomatis berubah. Contohnya saya akan klik di sini. Nah,
Yang keluar adalah ke 11, ukuran 11, dan yang di bawahnya juga akan ikut berubah menjadi 20. Oke, ini untuk bagian ukuran tulisan. Nah, di sampingnya ini, menu yang ada di icon yang ada di samping ini itu sama dengan ini, cuman ini pemilihan karakter untuk menentukan ukuran huruf itu menurun atau meningkat dalam satu angka atau bisa lebih. Namun ini sama fungsinya dengan yang ini. Jadi icon 2 ini sama fungsinya dengan nilai ukuran tulisan yang ada di kotak ini. Oke. Dan untuk icon yang di bawah yang ada model B atau tulisan B, I, kita biasa disebut dengan italic, kemudian ada underline, itu mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh, saya akan menggunakan bold. Oke, saya kasih turun dengan menekan tombol enter satu kali, lalu saya akan aktifkan, kemudian saya akan coba mengetik khusus komputer. Nah, di sini sudah terjadi perbedaan. Di sini yang kita aktifkan icon bold itu akan berpengaruh pada tulisan yang kita akan buat. Di sini tulisannya agak tebal, hitamnya terlalu pekat. Kemudian yang sebelumnya yang kita tidak aktifkan boldnya itu tulisannya biasa. Kemudian untuk italic ini intinya untuk memiringkan tulisan itu adalah menu, tinggal kalian pilih menu icon italic yang ada di samping bold. Oke, kita coba contohnya. Tadi bold diaktif, kemudian italic. Nah, italic kita coba kursus komputer. Oke, kita lihat di sini tulisannya sudah berbeda dengan di atas. Di sini sudah mulai miring. Dan bagaimana untuk underline-nya? Underline ini untuk memberikan efek garis pada bawah tulisan. Contohnya, oke, kita kasih aktif. Ya, kursus. Oke, kursus komputernya sudah mempunyai garis yang ada di bawah tulisannya. Oke, bagaimana kita harus mengetahui apa saja yang sedang aktif pada icon? Kita lihat di menu icon. Apabila ada tanda yang ada kuningan seperti ini, ini itu artinya icon yang ada sementara itu sedang aktif. Bagaimana untuk menonaktifkannya? Kalian cukup tekan satu kali di icon yang Anda ingin menonaktifkan. Contohnya pada icon underline, saya tekan satu kali, mati. Satu kali, mati. Kali, mati. Jika saya klik kembali, dia akan hidup. Berarti jika ini aktif, yang akan terjadi adalah bold. Artinya tulisannya akan mempunyai efek seperti yang ada saya tunjuk di layar. Nah, seperti saya tunjuk. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Di halaman berikutnya, untuk pemilihan jenis kertas, itu kita harus masuk di menu quick layout. Jadi untuk jenis kertas
Jenis kertas yang kita akan gunakan sebelum melakukan pekerjaan itu kita harus tentukan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya ada di menu page layout. Nah, ini. Jadi home, ada insert, ada page layout. Nah, untuk ukuran kertas Microsoft Word itu terbagi ada beberapa pilihan. Nah, coba kita lihat pada icon size yang ada di menu page layout. Nah, icon size yang dimaksud adalah ini. Coba kita aktifkan untuk melihat pilihan beberapa kertas yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Nah, caranya klik satu kali, kita klik kiri ya, yang ada di mouse. Kemudian dia akan menunjukkan pilihan-pilihan yang sudah disertakan oleh Microsoft Word. Nah, di sini ada beberapa pilihan, banyaklah. Nah, ada A4, kemudian seterusnya. Nah, di sini di masing pilihan ini tentunya fungsinya sangat berbeda dengan pilihan lainnya, di mana A4 dan A3 pasti berbeda. Coba kita ambil contoh untuk melihat perbedaannya. Sekarang yang aktif adalah A4. Kok bisa ditahu? Nah, caranya begini. Ini seperti yang tadi, jika ada salah satu tombol yang menyala atau berubah warna dengan dengan icon lain, itu berarti menandakan pilihan itu sedang aktif. Contohnya ini beda dengan yang lain. Ini ada warnanya, warna yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini sekali lagi adalah tampilan atau ukuran kertas A4. Kita coba pilih yang legal. Legal jadi ada di bawah, kita tinggal scroll, kemudian dapat legal. Kita lihat perbedaannya. Nah, pasti ada perbedaan. Yang tadinya agak sempit, ini sudah mulai besar. Kembalikan ke A4. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman paham tentang penentuan untuk ukuran kertas. Nah, selanjutnya untuk mengubah ukuran kertas legal ke folio. Jadi karena umumnya di pasaran tidak ditemukan ukuran kertas legal, yang adalah ukuran folio, maka kertas yang harus melakukan perubahan pada ukuran kertas tersebut. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita klik menu page layout. Karena sementara kita ada di home, berarti kita harus klik yang namanya menu page layout. Setelah itu kita klik menu icon pada page setup. Jadi icon yang dimaksud di sini adalah icon segitiga yang ada di page setup pojok kanan paling bawah. Jadi jika timbul pertanyaan mana menu yang ada di mana saja menu yang ada di page setup. Jadi menunya itu ada batasannya. Jadi untuk insert ini ada tulisan page setup, wilayah kerjanya itu dari sini sampai ke sini. Ini ada batas-batasannya. Nah, untuk background di sini batasannya ke sini. Kemudian ada paragraf dari sini ke sini dan seterusnya. Ini bersifat sama untuk menu juga selain page layout. Oke. Jadi kembali kita klik icon segitiga di pojok bawah paling bawah ya. Ini modelnya. Oke. Kita coba klik. Nah, dialog akan keluar seperti ini. Nah, di sini diperintahkan, di materi kita diperintahkan untuk memasukkan ukuran. Jadi angka yang kita akan masukkan sesuai dengan materi kita adalah yang pertama wide. Yang pertama wide dan yang kedua high.
Jadi jangan bingung kenapa kok tidak ada tulisan white dengan high. Jadi di sini di menu ini ada 3 pilihan menu. Pertama margin, paper dengan layout. Coba kita lihat di paper. Nah, sama kan dengan di menu. Oke, kita lihat di sini white dengan high. Jadi di sini kita masukkan white-nya 2,59 dan high-nya itu 0,2. Height-nya adalah 33,02. 33,02. Setelah kita mengisi, maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol OK. Apa fungsi tombol OK? Fungsi tombol OK yang ada di paragraf ini adalah untuk menyimpan program yang telah kita ubah. Kita tekan tombol OK. Pasti ada geseran tadi di layar kita, yaitu yang tadinya kecil sekarang sudah agak mulai besar. Itulah yang dinamakan dengan perubahan dari program yang kita buat tadi setelah kita menekan tombol OK. Untuk pengaturan kemudian untuk mengatur posisi kertas. Ya, posisi kertas terdiri dari vertikal dan horizontal. Vertikal patrol dan landscape. Nah, di mana itu? Jadi vertikal dan landscape ini artinya posisi kertas kita, gambar kertas kita itu berdiri dengan baring, begitu. Jadi sekarang yang aktif ini adalah posisi kertas baring. Nah, ini baring. Untuk merubahnya ke landscape atau baring itu masih kita menggunakan menu quick layout. Nah, di quick layout ini kita tinggal memilih icon orientation ini di samping size orientasi, klik di sini akan keluar 2 pilihan. Yang pertama portrait dan landscape. Landscape ini sesuai dengan gambarnya, ini baring, ini berdiri. Ya, kita klik ke yang baring, maka secara otomatis kertasnya akan berubah. Coba kita lihat. Dia sudah berubah sesuai dengan pilihan kita. Nah, kita mengembalikannya, tinggal kita masuk di menu orientation, kemudian kita pilih lagi portanya supaya kertasnya kembali berdiri. Oke, lanjut. Tadi untuk menentukan posisi kertas sudah dijelaskan, yaitu spotlight, kemudian landscape-nya itu untuk posisi kertas, dan kita akan bahas mengenai margin, yaitu margin merupakan batas tepi kertas, kiri, kanan, atas, dan bawah. Oke, maksudnya kiri, atas, bawah, dan kanan itu ini kiri, atas, bawah, dan kanan. Oke, bagaimana cara merubahnya? Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masih diarahkan ke menu page layout. Oke, page layout. Kemudian kita akan diarahkan klik page setup. Seperti tadi, klik page setup. Kemudian klik menu page setup yang ada di sebelah kanan pojok bawah ini. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada menu margin. Coba kita klik margin. Oke, di situ sudah tertera ada top, left, kemudian button, right.
Oke, di sini kita akan diarahkan, coba kita isi angka 3, oke, saya ulangi, 4, kemudian di live-nya 4, kanannya 4, kemudian sini 3, di sini juga 3. Kemudian setelah itu kita tekan tombol OK. Secara otomatis dia akan berubah. Oke. Dia akan berubah. Itu untuk pengaturan marginnya. Margin, jadi pengaturan margin ini adalah pengaturan di mana kita harus mengatur sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, dan sisi bawah. Berarti kita melakukan pilihan margin. Nah, ini margin yang ada di sini sama dengan yang ada di sini. Jadi pengaturan yang ada di sini juga ada di sini di menu ini, yaitu ini. Nah, ini margin. Oke, Anda bisa dimengerti. Untuk margin sudah. Kemudian untuk bagaimana caranya kita membuat kolom pada lembar kerja yang kita lakukan. Artinya kolom di sini yaitu di mana lembar kertas ini, lembar kerja kita ini akan dibagi dengan beberapa bagian. Bisa 2 kolom atau 3. Caranya bagaimana? Langkah-langkahnya untuk membuat kolom dalam Microsoft Word. Yang pertama itu kita diarahkan untuk berada di menu Pick Layout. Oke, Pick Layout. Kemudian kita diarahkan untuk mengklik yang namanya icon kolom. Nah, di samping size ini ada tulisan kolom. Nah, coba kita klik icon segitiganya. Nah, di sini ada 1, 1, 2, 3, kemudian left, right. Dan jadi supaya tidak bingung, di sini kita lihat ada gambarnya. Jadi di sini 1 artinya dia hanya berbentuk 1 kolom saja. Kemudian 2 ini ada 2 pembelahnya di tengah. Kemudian di sini dibagi menjadi 3, kemudian di sini dibagi menjadi 2. Namun di sebelah kanan agak besar, sebelah kiri kecil, kemudian sebaliknya. Coba kita klik yang pilihan menu kedua. Hasilnya seperti ini. Dia akan berubah. Yang tadinya 1 sekarang menjadi 2. Yang tadinya 1 sekarang menjadi 2. Seperti ini. Apabila teman-teman ingin merubahnya menjadi 3, maka tinggal klik yang di bawah. Kita kembalikan ke 1 ya. Untuk marginnya saya kembalikan ke ukuran standar yang normal. Supaya agak besar kelihatannya. Oke. Jadi di menu Pick Layout kita sudah bahas tentang file setup, di mana margin untuk merubah sisi kertas atas, bawah, kiri, dan kanan. Kemudian untuk orientasinya ini untuk merubah keadaan posisi kertas berdiri ataupun baring. Kemudian di sampingnya ada size. Size adalah ukuran kertas yang sedang kita akan lakukan, yang sedang kita kerjakan. Contohnya ada 4, kemudian ada legal, dan lain-lain. Kemudian di sampingnya ada kolom untuk membagi area kerja kita, baik
berbentuk 2 pembagian, 3, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang konteks dan paragraf. Jadi font, teks, dan paragraf. Sebelum pengetikan, sebaiknya tentukan terlebih dahulu jenis huruf dan ukuran huruf, memilih warna huruf, menebalkan atau menggaris bawah huruf, dan lain-lainnya. Oke. Jadi langkahnya itu yang pertama itu kita berada diarahkan untuk menuju ke menu home. Oke. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Ini kembali lagi kita jelaskan, yaitu untuk menentukan ukuran tulisan, menebalkan tulisan, mengeringkan tulisan, dan memberikan underline pada tulisan. Artinya underline adalah memberikan garis bawah pada tulisan, kemudian italic untuk memiringkan tulisan, dan bold untuk menebalkan tulisan. Kok bisa dirubah seperti ini? Saya jelaskan dulu bagaimana cara kita memblok tulisan. Oke, kita untuk melakukan pemblokan tulisan pada area kerja yaitu dengan menentukan arah kursor pada mouse. Ini kursor. Kita arahkan ke tempat di mana kita akan membuat tulisannya. Misalkan saya arahkan ke khusus komputer paling atas ini. Nah, secara otomatis dia aktif di paling atas jika saya klik kiri pada mouse. Dan cara membloknya adalah klik satu kali, tahan, jangan lepas, kemudian geser secara perlahan ke sebelah kiri. Oke, setelah itu lepas. Klik satu kali sebelah kiri pada mouse, kemudian geser, tahan, jangan dilepas. Setelah itu jika sudah dianggap selesai baru lepas. Ini artinya pemblokan. Blok apa fungsinya? Untuk melakukan perubahan pada tulisan yang kita blok. Contohnya, yang tadinya khusus komputer tulisannya biasa, ternyata harus diubah menjadi dot. Jadi kita harus blok, kemudian tekan icon bold, ini icon B. Nah, ini akan berubah. Ingat sekali lagi, kita harus memblok. Apabila kita tidak memblok, maka secara otomatis dia tidak akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya saya hanya arahkan ke sini, kemudian saya klik icon box, maka yang terjadi tidak ada perubahan. Nah, kemudian untuk mewarnai tulisan. Nah, warnai tulisan itu contohnya seperti ini. Jika kita ingin mewarnai tulisan, maka kita harus masuk di icon ini, icon A yang ada warna-warninya. Silakan klik arah panah segitiga, kemudian pilih warna apa. Kita contohkan saja warna merah. Kemudian kita coba mengetik khusus komputer. Warnanya sudah menjadi merah. Nah, sudah jadi merah ya. Terus bagaimana? Tiba-tiba kita baru ingat ternyata tulisan kita yang di atas itu ada warnanya, warna merah. Jadi tidak usah kita hapus satu kali, cukup kita arahkan kursor pada tulisan yang kita ingin berubah warnanya, contohnya ke komputer paling atas. Oke.
kita blok seperti tadi, blok, kemudian setelah di blok lepas dan pilih icon A dan seperti tadi. Kita tinggal pilih warna apa, saya taruh warna merah saja. Oke, secara otomatis dia akan berubah. Oke, kemudian kita akan bahas tentang menu subscribe. Di sini ada dua menu yang dibahas di modulnya kita. Yang pertama itu subscribe dan subscribe. Jadi menunya yang mana? Menunya itu adalah ini. Nih, ini ada X, ada X, kemudian juga ada Z. Ini adalah menu yang dimaksud di modul. Apa fungsinya? Coba kita ikuti tulisan yang ada di modul. H2. Oke. H2. Jika kita klik subscribe yang ini itu berarti tulisan angka 2 ini dia akan berpindah ke atas tulisan H, sampingnya cuman di atas seperti pangkat. Coba kita uji. Tapi ingat, kita harus blok dulu, jangan blok semua, cukup blok yang kita ingin rubah. Oke, kemudian kita klik yang ini. Tuh, dia akan berubah. Dan apabila saya klik kembali, dia akan kembali normal. Dan di sampingnya juga, jika saya klik, maka duanya akan menjadi kecil ke bawah H. Dan apabila saya klik kembali, maka dia akan berubah seperti biasa. Oke, jadi itu mengenai icon atau ikon subscribe dan subscribe. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang format paragraf. Format paragraf yang dimaksud di sini terdiri dari pengaturan line, spacing, dan bullet. Nah, kemudian ada numbering. Jadi format paragraf yang dimaksud di sini yaitu ini di bagian ini. Perhatikan kursor, saya tunjuk. Ini adalah paragraf. Nah, ini paragraf, kemudian ini ikonnya. Jadi kita coba aktifkan sesuai dengan modul. Kita akan mengaktifkan salah satu paragraf, icon paragraf yang ada di sini. Oke, cuman kita harus butuh tulisan yang agak panjang sedikit. Ini sembarang saja agar memudahkan kita. Oke. Nah, di sini di tulisan yang saya lakukan ini ada menu, ada icon yang sedang aktif di paragraf, yaitu icon align. Yaitu artinya sekarang ini tulisan ini dia sedang aktif rata kiri. Jadi kita lihat di sini, ini ada icon di sini yang ada 4 ini, itu menunjukkan icon di mana tulisan kita sedang aktif. Contohnya di sini icon like, atau yang dimaksud dengan like adalah rata kiri ya. Ini rata kiri sesuai gambar. Kemudian ini rata tengah. Rata tengah coba kita ambil contoh.
rata tengah. Jadi jika kita ingin mengaktifkan icon ini, apabila kita sudah terlanjur menulis seperti ini, maka kita harus blok. Jadi caranya tadi seperti yang semula tadi masih sama. Arahkan keyboard, arahkan mouse kursor ke tulisan yang ingin kita rubah. Oke, kita kasih aktif rata tengah. Perbedaannya sekarang tulisannya berada di tengah untuk rataannya. Kemudian rata kanan. Nah, di sebelah kanan yang rata, sebelah kiri tidak lagi. Kemudian rata kiri kanan. Oke, rata kiri kanan ini artinya dia sudah rata di sisi kiri dan sisi kanan. Oke, jadi itu fungsi menu yang ada di paragraf, atau intinya ada di bagian paragraf. Kemudian di menu paragraf ada namanya icon line speech. Icon jadi maaf ya, tadi sempat saya sebutin menu, ini icon, yaitu icon spacing atau speech. Jadi fungsinya icon itu untuk menentukan jarak antara tulisan ini dengan tulisan ini. Jadi jaraknya yang di sini yang dimaksud. Mana ikonnya? Ikonnya adalah ini. Kita klik segitiga yang di sampingnya, maka akan timbul atau keluar dialog pemilihan untuk beberapa nomor atau angka. Secara otomatis jika saya arahkan ke sini, maka tulisan di bawah akan berubah. 2,5, 2,0, 1,5, 1,15 sampai 1,0. Jadi yang sekarang aktif ini adalah 1,155. Oke. Apabila pilihan yang di sini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita bisa merubahnya di menu line spacing option. Coba kita klik. Jadi di sini ada tulisan buffernya 0, afternya 10. Jadi jika kita ingin menstabilkan, maka afternya juga harus 0 ya. Ini angka ini harus 0 supaya semuanya kembali dari awal atau start tulisannya sama semua jaraknya. Oke, kita coba kasih masuk 0. Kemudian kita klik OK. Ini nggak ada berubah ya, karena di sini memang tidak ada nilai yang membedakan dari satu dengan satu. Oke, itu untuk mengatur jarak antara baris satu dengan baris kedua ataupun baris ketiga. Jadi sekali lagi untuk mengaktifkan icon yang ada di sini, itu cukup kita memblok tulisan yang kita ingin rubah. Ingat, jika kita tidak memblok, maka tulisan yang kita ingin rubah tidak akan berubah apabila kita akan mengklik icon yang ada di menu Word di atas. Oke, kemudian kita lanjut ke icon bullets numbering. Bullets numbering. Jadi ini bullets, ini untuk numbering. Sebenarnya dua bullets numbering itu dua icon. Jadi fungsinya bullets numbering, bullets itu penandaan secara otomatis. Kita lihat di segitiganya, di icon segitiganya, kita klik.
keluar ini. Ini adalah bullets yang sudah disediakan oleh Microsoft. Jadi jika kita ingin memberikan penambahan, misalkan tulisannya kita adalah tersud, jadi kita tinggal klik ini. Saya pilih ini, kemudian saya tulis. Ketika saya enter, maka bulletsnya akan secara otomatis mengikuti tulisan kita. Nah, bagaimana cara agar bulletsnya tidak aktif? Yaitu cukup kita menekan backspace. Oke, backspace berarti dia sudah terhapus. Nah, bagaimana kita ini mengganti bulletsnya? Tinggal kita klik saja bullets yang sudah kita bikin, kemudian kita arahkan ke sini dan kita pilih yang sesuai kita inginkan. Oke, selanjutnya kita masuk di numbering. Oke, jadi numbering yaitu angka yang telah disediakan oleh Word secara otomatis. Segitiganya keluar seperti ini. Jadi di sini ada angka yang akhirnya titik, satu titik, kemudian satu ke ada penutup kurungnya, kemudian ada angka Romawi, abjad, kemudian sampai seterusnya. Coba kita ambil salah satu contoh, yaitu ini, angka ini. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Saya coba ambil yang ini. Oke. Kemudian saya coba melakukan pengetikan. Jika saya enter ada di keyboard, saya tekan satu kali, maka nomornya akan secara otomatis bertambah. Oke. Jadi seberapa banyak kita akan menulis, maka dia akan tetap mengikuti apa yang kita tulis. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Sama dengan di sini tadi, cukup kita menekan tombol backspace satu kali, nantinya akan hilang secara otomatis angka yang kita tulis. Nah, artinya jika sudah hilang berarti angka ini tidak akan keluar lagi. Oke, kita lanjut. Setelah numbering di materi kita, yaitu tentang pelatihan mengenai kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Oke, nanti teman-teman bisa lakukan di rumah tentang materi kita yang sudah dibahas tadi, yaitu tentang menu yang ada di icon yang ada di menu home, insert, kemudian pick layout, reference, dan home. Ini. Jadi nanti teman-teman tinggal kembangkan. Intinya teman-teman tidak usah takut sama icon-icon yang ada di Word. Karena icon-icon yang ada di Word ini, jika kita tidak berani melakukan otak-atik, maka kita tidak akan mendapatkan pengalaman. Ingat, kalau di Word sering kita mendapatkan kesalahan, maka pengalaman kita akan bertambah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, dan
Nantinya saya akan lanjut di pertemuan kedua, yaitu tentang penyisipan ilustrasi gambar dan grafik. Oke, nanti saya buatkan video kembali tentang pertemuan keduanya. Oke, untuk teman-teman sekali lagi terima kasih atas supportnya telah mengikuti kegiatan pelatihan kursus komputer yang dilakukan oleh PKBM Kecamatan Talaga Barat Laut. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman juga bisa mengambil ilmu yang telah kami berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.